Sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan bagaimana cara membuat web, membuat udah sederhana menggunakan Laravel dan Vue.js. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan. Di sini saya sudah membuat satu proyek, mana kita untuk proyek itu jenis proyek Laravel. Ini cara Laravel ini nama proyeknya. Lalu setelah itu kita install JS-nya, nama JS itu yang pakai slot JSON. Lalu kita install lagi untuk sistem authentication. Kita install processor for UI, lalu PHP Artisan UI Vue. Bagaimana ini sistem login logout register yang menggunakan dan dari bawaan Laravel. Setelah ini baru kita install dan kita run untuk menjalankannya. Dan untuk satu lagi menjalankan Laravelnya, yaitu kita PHP Artisan Server. Ya. Dan di sini sudah ada login dan register. Dan di sini sebelumnya saya sudah mendeklarasikan database-nya di dalam backend, di mana nama database-nya crud_view. Dan di sini kita aktifkan dulu semua. Lalu kita lihat di localhost yang mana database tersebut. Ini database-nya crud_view. Kita sudah PHP Artisan migrate, mana yang bawaan dari sini ada database regression bawah dari Laravel. Kita harus migrate ke database tersebut dengan buat migrate. Kalau untuk migrate isi 2 page itu dia akan migrate, tetapi dia mengosongkan terlebih dahulu database tadi baru migrate ulang. Jadi seperti itu. Lalu lanjut kita buat model dan migration-nya. Yang cara buatnya itu PHP Artisan model student. Untuk membuat model saja itu PHP Artisan main model student. Kalau midterm itu kita membuat migration-nya yang di sini. Jadi ada 2 file yang akan dibuat, file student table dan file model student. Lalu ada file ini untuk mendeklarasikan kolom-kolom apa saja yang akan kita gunakan di tabel itu. Jadi kita isi kolomnya. Pertama string name, buat 3, name, email, dan phone. Jadi setelah kita mengisi ini untuk nama-nama kolomnya, jadi kita buat kita Artisan migrate lagi. Untuk migrasi ini akan masuk ke dalam database crud_view tadi. Nah, di sini klik studentnya down, kita lihat database-nya, students-nya ada masuk, dan sudah ada name, email, dan phone. Oke, lanjut kita buat controllernya untuk kita eksekusi crud ini nanti.
Caranya yaitu PHP artisan make controller. Di situ student controller. Jadi untuk membuat controller itu PHP artisan make controller, baru nama controller kita buat. Lalu sini sudah ada controllernya sudah terbuat. Student controller. Nah, untuk sistem login tadi kan loginnya menggunakan login register menggunakan Vue.js ya, dan bawaan dari Laravel. Jadi begini berpotensikan loginnya, dan untuk registernya jadi kita coba buat satu registernya belum ada kan, usernya kan kita belum ada, kita buat satu biar bisa masuk ke dalam. Kita register dengan nama akunnya terserah apa. Sini saya buat namanya sendiri dan ini saya sendiri, passwordnya bebas. Kita register, jadi datanya sudah masuk ke dalam database yang kita register tadi dan langsung masuk ke dashboard form. Untuk sini database-nya juga sudah masuk ya. Lalu lanjut kita buat komponen view. Untuk komponen view kita lihat dari source, ada JS, ada komponen. Di sini bawaan dari pertama kali kita install view-nya yang artisan view tadi. Nah, ini kan view out. Nah, ini ada bawaan dari sana. Lalu kita buat satu file lagi. File kita buat misalnya dan komponen. Terus jangan lupa belakangnya kita menggunakan block view. Lalu kita pakai saja dulu yang bawaan dari example ini, kita perbaiki. Dan di sini sudah ada. Jadi setelah kita buat ini, kita registernya di app.js biar filenya terbaca. Untuk caranya begini, kita import. Kita membuat importnya itu student komponen, dimana student komponen ini dari file student komponen.view. Lalu di sini kita samakan student, dan ini nama importnya student komponen. Setelah itu kita panggil di objek agar komponennya terbaca. Nah, ini kita sembunyikan saja your login tadi itu berarti yang ini ya. Ini kita sudah login. Ini kita buat create komponen, kita tutup. Nah, seperti tag biasa namanya create komponen, lalu tutup juga dengan create komponen. Nah, di sini di aplikasinya kita buat tadi ini maaf, ini adalah student. Nah, student komponen, tutup juga student komponen. Nah, di APS-nya kita buat di sini student komponen untuk deklarasikan nama file agar bisa dipanggil. Nah, coba lihat. Nah, ini sudah jadi ini example komponen ini sebenarnya. Jadi biar lebih jelas kita perbaiki di dalamnya student komponen, student student
karakter view apa saja. Ini dia sudah masuk panggilan dari student component view-nya di dalam form. Jadi begitu cara membuat. Lalu kita buat form. Untuk yang ini tapi kita buat create ya. Create student. Untuk formnya kita ambil dari Bootstrap saja. Kita cari di sini form. Yang ini kita gunakan, kita copy saja. Kita simpan di dalam body. Lalu kita sesuaikan yang mana. Yang pertama ini name. Jadi ID-nya kita sama-sama mungkin name, for label form name, ID-nya name. Terus ini kita hapus saja. Dan di sini kita ganti teks. Kita ubah name. Untuk ada teksnya di dalam inputnya, jadi kita pasang placeholder input your name. Ini kita hapus. Lalu lanjut untuk yang email, kita copy. Kita pakai yang tadi saja. Tapi di sini jangan lupa kita ganti. Kita samain aja biar enak dilihat. Jadi di sini email. Dan kita pasang placeholder juga. Input your email. Ini di sini cuma teks biasa saja. Lalu kita buat satu lagi untuk font. Kita pakai yang name. Ini yang check me out sama nanti kita hapus di font. Kita ganti font semuanya. For font, ID font, input your font, terus labelnya font. Ini jangan lupa kita samakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Karena font itu number, jadi kita buat number. Lalu kita sesuaikan sama yang di Vue.js, karena Vue.js ini menggunakan ada namanya properti view model. Di sini yang di input ini kita buat di strict model sama dengan butuh pakai script, mana di dalamnya ini nanti akan kita deklarasikan di scriptnya. Pertama ini name, sini email, lalu di sini font. Nah, sudah. Lalu kita ke bagian scriptnya. Itu yang mana tadi kita sudah buat view model-model itu.
kita untuk masuk di dalam view student komponen ini. Di sini kita buat data. Data formatnya seperti ini. Data kurung kurung terawal lagi kita return apa yang kita buat. Sama name. Tadi ada email. Lalu ada juga phone. Jadi kita deklarasikan modelnya itu di data ini. Lalu kita lihat dulu ya. Jadi ini sudah ada. Kita coba balik ke create komponen submit. Ini di submit ini kita biar ada akses di submitnya ini langsung masuk ke dalam database. Ya, kita nge-create data. Lalu kita tambahkan di sini klik not present. Kita buat save student. Jadi ini adalah nama metode nanti akan kita deklarasikan di dalam script tadi. Lalu untuk deklarasinya kita buat di sini metode PS methods. Ya, mungkin metodenya akan banyak. Jadi di sini kita tadi buatnya save studentnya. Kita tutup, buka kurung kurawal. Seperti kita buat fungsi biasa dalam versi JavaScript. Lalu di sini ada Axios. Karena kita akan membuatnya menggunakan Axios ya. Axios.post. Lalu kita buat di sini save student. Lalu kita deklarasikan tadi name, email, phone yang akan kita masukin ke dalam database. Sama name kita create this name. Jadi kita deklarasikan semua name, email, phone. Untuk mempercepatnya kita pakai kita klik ini, habis itu kontrol D. Nah, jadi dia ngoplok apa yang sama gitu. Lalu setelah kita deklarasikan metodenya yang save student dari button submit tadi, dan sini ada klik return. Lalu kita pergi ke rootnya lagi. Ini kita tutup dulu. Udah nggak kita gunakan untuk saat ini. Lalu masuk ke rootnya, kita buat mana tadi kita samakan sama nama metodenya. Di sini kita pakai save student ya, di Axios-nya. Jadi di sini kita samakan saja Axios yaitu save student. Ini jangan lupa kita ganti post menyimpan datanya ke dalam database. Lalu sini tadi nama controllernya itu student controller. Nah, jangan lupa di import di atas student controller. Di sini kita samakan juga menggunakan save student sama metode sama fungsi di dalam student controller. Lalu masuk ke controller, kita buat fungsinya.
Jadi nama fungsinya eh, step student ya. Maaf, enggak ada yang di sini nama fungsinya step student kita samakan juga. Dan untuk membuat create data kita buat pertama yaitu dollar student. Ini dollar student ini new student. Kita buat objek baru, buat data baru. Lalu dollar student sama itu name dengan request dari name yang akan diinputkan. Semuanya sampai on. Control D email, ini Control D phone. Kalau ini merah belum kita import. Jadi di sini sudah import model student. Lalu lanjut agar bisa ke save, jadi kita buat dollar student save. Untuk kita kasih returnnya oke aja. Dan untuk di metode di dalam Vue.js tadi ada tambahan kita buat jika berhasilnya dan response kalau respons kita akan melihat datanya apakah sudah masuk atau belum nanti. Lalu kita lihat di sini ini, kita coba inspect aja biar sekalian melihat apakah datanya yang kita inputkan masuk di konsol. Ini kita buat namanya udah coding. Emailnya ugt@gmail.com dan fontnya bebas 1 2 3 4 5 sampai 9. Kita klik submit dan di sini statusnya oke, berarti datanya sudah masuk ke dalam database. Kita lihat di student datanya apakah sudah masuk. Mohon maaf ini agak lemot ya. Nah, berarti di sini students, nah datanya sudah masuk, namanya udah coding, misalnya UDC, fontnya kita masukin tadi 1 sampai 9. Lalu untuk create data kita berhasil, tapi kita akan membuat untuk tampilan untuk menampilkan datanya. Kita balik ke Visual Code. Sini kita perbaiki ya dari home-nya tadi. Nah, kita akan menampilkan di sebelah create-nya ini. Ini kalau MD kita ganti 12. Yang di studentnya kita ganti 6 aja supaya ini sama besar. Coba sudah melebar sampai ke ujung sana gitu. Lalu balik ke sini,
kita tambahkan div baru. Ini kita duplicate. Caranya Ctrl Shift D. Coba lihat. Nah, ini ada dua. Tapi di sini kita isi bodinya kita hapus, nanti akan kita isi dengan tabel ya. Karena pilih datanya. Kita ganti di sini all student. Nah, di sini sudah ada untuk bagian menampilkan datanya. Jangan lupa kita ambil dari Bootstrap untuk membuat tabel biar lebih cepat. Ini kita copy saja yang bagian ini, nanti kita edit lagi. Kita simpan di card body ini. Nah, di sini kita ganti. Pertama sesuaikan juga sama yang di database. Name, email, lalu phone. Nah, ini datanya kita hapus saja. Kita cobakan satu data aja dulu. Apakah datanya sudah bisa? Ini sudah bisa. Ini kita ganti aja nomor ya. Biasanya nomor itu udah betul. Lalu kita buat untuk nampilin datanya. Kita buat metode baru. Yang mana nama metodenya get results. Get student aja lah biar menyesuaikan. Get student. Lalu di dalamnya kita buat Axios. Get untuk nampilin data-datanya dari database. Lalu kita buat di sini all student. Dan untuk responsnya dan kita samakan di ini. Tapi ini kita jadikan objek karena akan banyak yang mau dimasukkan. Sama kita untuk nampilin datanya nanti. Apakah ada atau tidak, kita coba kita respons data nanti di konsol. Lalu kita buat di sini di student. Dengan respons data. Jadi data-data itu akan disimpan di dalam students. Jadi sebelum itu kita deklarasikan dulu di sini dalam data ini ada students. Isinya hanya sebuah objek nantinya data yang akan dimasukkan. Lalu kita panggil get student ini di dalam sini. Caranya tuh this get student. Biar nanti datanya bisa tampil di sana. Lalu di sini kita buat menampilin datanya yang di TR. Ada bawaan dari Vue.js-nya itu ada namanya v4 seperti perloopingan. Kita akan looping banyak data nanti. Kita jadiin students-nya itu dijadiin namanya student. Lalu index untuk jika ada berapa data-datanya, indeks ke berapa.
students, yang mana dalam kurung itu bagian dari students data. Lalu tiapnya itu kita buat key dari student.id. Nah, yang ini kita pakai indeksnya. Berawal 2 kali, bawaan dari Laravel, lalu indeks plus 1. Indeks kan dimulai dari 0, jadi kita buat plus 1. Lalu untuk nampilin namanya, kita buat student.name. Nah, di sini student data ini di dalam student nih. Lalu kita duplicate saja, kita ganti sesuai dengan database. Ini email, ini phone. Kita buat action satu lagi, akan buat edit dan delete di sebelah datanya. Maju action, lalu di sini kita buat dd edit, lalu delete. Untuk di QJS-nya sudah selesai beberapa, tapi kita belum bisa menampilkan datanya si kosong karena kita belum deklarasikan student controllernya dan root. Lalu untuk controllernya di rootnya, jadi jangan lupa kita ganti get. Jadi di sini all students ya. Pakai S saja. Oke. Di rootnya tadi set student ini kita ganti menjadi all students. Lalu di controllernya kita buat function, mana nama functionnya tadi all students ya. Dan kita isikan student dan sama dengan ambil dari modelnya, lalu nanti kita akan buat paginate 5. Ini kita ganti underscore saja, ini bermasalah, ganti juga di semua. Lalu kita returnkan response lesson solar students. Kita tutup. Sudah. Untuk nampilin datanya sudah. Di sini tadi kita ganti underscore ya. Kita ganti juga di sini underscore students. Di sini juga kita ganti underscore students. Jadi kita lihat apakah datanya sudah tampil. Bentar kita lihat. Laporan. Datanya tidak kering.
Kita lihat dulu di mana errornya. Di sini di formnya untuk perlu pindahnya udah kita buat student. Kenapa? Students data. Oh, ini students. Apakah sudah juga? Oke, sudah. Oke, datanya sudah tampil. Kita coba refresh lagi. Nah, datanya sudah tampil. Tadi kita salah di data returnnya itu. Nah, jadi kita harus hati-hati juga untuk ngetik biar nggak error kejauhan. Lalu kita selanjutnya kita coba di sini. Coba data baru misalnya admin. Lalu admin email.com. Komnya satu kita buat submit. Datanya oke, cuma belum masuk ke sini karena harus di refresh dulu. Nah, sudah masuk. Di sini juga sudah masuk. Di dalam admin. Data keduanya itu admin. Caranya biar dia tidak refresh. Di sini di save student ini kita ganti, kita tambahkan. Mana di sini kita tambahkan this name, dulu sampai phone, email, phone. Jadi yang lebih utama itu nanti kita panggil juga ini this.get student juga di dalam sini. Jadi setiap tambah data dia akan auto masuk datanya. Nah, lalu kita coba lagi ya satu nambahin data. Kita refresh dulu. Kita buat nama saya. Nah, kita buatnya itu kita submit. Oke, datanya langsung masuk ke dalam sini. Jadi tidak perlu harus merefresh dulu. Di database juga datanya sudah masuk. Oke, kita lanjut ke sistem edit data. Jadi kita sudah tampilin data dan nge-create data. Untuk edit data kita buat pakai modal saja nanti. Tapi di sini edit ini kita perbaiki dulu untuk agar bisa masuk ke dalam modalnya. Titik di sini kita hapus. Kita cari modal di sini. Di Bootstrap ada modal. Kita pakai yang ini. Nah, jadi nanti di dalam sini kita sistem editnya. Ini batas ini kita copy, simpan di TD ini. Jangan lupa kita ganti edit. Lalu kita tambahkan fungsi yang kita mesti di script nanti. Nama fungsinya edit student. Nah, edit itu akan mengambil per ID ya. Berarti di sini kan masih looking student.id. Kita akan mengambil ID.
Lalu untuk modalnya kita copy yang ini modalnya. Modalnya kita simpan di bawah tabel ini aja. Kita tahu kita ganti edit student data. Kita coba lihat sudah ada, editnya sudah ada, buttonnya juga sudah ada, bahkan untuk masuk ke dalam modalnya juga sudah ada. Lalu lanjut kita deklarasikan fungsinya. Oh, karena ini modalnya masih kosong ya, kita kopikan saja dulu yang dari sini. Ini yang nge-create data tadi kita copy. Dan di sini kita isi di modal body ya. Ada name, email, phone, dan di sini ada button untuk submit nanti ya. Nanti kita perbaiki. Kita lihat dulu. Oke, sudah muncul ya. Dan di sini kita save change ini kita hapus saja karena nanti di submit ini kita simpan. Lalu di sini kita di modalnya kita ganti biar nggak sama dengan yang di create nanti salah pekerjaan nanti. Jadi di sini kita buat edit name, edit email, dan edit phone. So, karena edit, jadi tidak perlu lagi pakai placeholder. Ada datanya sudah juga semua. Push. Dan untuk submitnya kita ganti sebelumnya kita ini dulu deklarasi dulu metodenya. Metodenya itu kita deklarasikan nanti edit. Oh, tapi yang edit model tadi belum ya, di model tadi editnya. Ini kita duplicate, depannya kita buat edit. Jadi ada edit name, email, phone. Lalu yang edit student tadi, ini edit student tadi, ini modelnya sudah ada. Kita coba di sini buat model, kita buat method baru yang mana namanya edit student. IPS ya. Edit student nggak pakai S. Lalu kita deklarasikan metodenya. Jangan lupa ini karena tadi ada parameter ID ya, student ID. Jadi kita di sini buat ID juga. Baru di sini Axios. Get tutup. Lalu edit underscore student di fungsi itu. Di ID berarti sama kayak ini. Edit student slash ID-nya berapa. Terus ID. Lalu kita masukin passwordnya ini aja biar cepat. Dan respons mana disk tadi kita pakai yang jadi disk tadi kan kita buatnya pakai edit ya, berarti di sini disk edit name, edit email, edit phone. Lalu get studentnya kita hapus saja dulu, dan di sini kita ganti
menjadi respons data dan kaitan sama yang dia tadi sama nama database ya. Ini data, berarti data name, data email, dan data phone. Lalu ini fungsi di metode di view-nya sudah. Kita lihat data tadi apa sudah. Ini sudah ada di edit tadi. Lalu kita balik dulu ke row-nya kita belum buat ya. Row-nya kita buat di sini dapat di edit student, kita copy, ini kita ganti jadi get edit student, tapi di sini kita tambahkan slash karena tadi ada slash kan. Slash berarti di sini kita simpan ID berapa yang akan kita edit. Lalu masuk ke controllernya. Di controllernya kita buat fungsi baru yang mana fungsinya sesuai dengan nama yang di root tadi dan di sana tadi GQ. Lalu kita isi dengan color student. Kita cari ID-nya, color ID. Ini juga ada parameter color ID. Lalu kita return ini sama seperti ini. Nah, di sini kita sudah membuat edit student, outputnya juga seperti ini, edit student, dan di sini sudah kita deklarasikan metodenya seperti ini. Mana kita deklarasikan edit name, edit email, edit phone, nanti kita tampilkan di dalam inputnya itu. Di sini juga sudah. Lalu kita juga sudah masukin di button edit yang di tabel. Kita simpan di situ edit student, tambah student ID. Kita coba lihat apakah datanya sudah. Oke, datanya sudah coding, sudah menyesuaikan admin, juga sudah. Jadi button submitnya belum ada apa-apa, jadi kita buat fungsi baru lagi nanti. Lalu lanjut ke update-nya agar kita bisa pilih submit itu langsung masuk. Di sini edit student data sudah kita ganti, terus kita copy ini ya, kita sudah submit, nanti modalnya langsung hilang, jadi tidak bisa dismiss itu atau hilangkan modalnya. Terus kita ganti nama fungsinya dengan update dan copy nama fungsinya, deklarasikan dulu di sini karena kan kita edit terus satu-satu data ya. ID kita deklarasikan ID saja. Lalu lanjut ke edit student tadi. Ke update student ya, berarti edit student sudah aman. Kita lanjut ke update student. Buat metodenya di sini isi xvios.put
Kita tambahin data ya ke dalam database tadi. Lalu update, kita buat update student. Nah, di dalamnya kita ambil ID, buat this ini duplikat sampai ke font. Ini name, di sini email, dan di sini font. Di sini kita menggunakannya bukan name email font ya, itu create data. Yang edit ini tadi sudah deklarasikan edit yang ini ya. Lalu untuk responsnya kita copy saja. Isi responnya kita ganti ke get results. Get results ID. Untuk konsol ini nanti akan tampilkan di konsolnya nanti. Kita lihat apakah sudah eksekusi atau belum. Lalu untuk metodenya kita sudah kelar ya. Kita lanjut ke rootnya lagi seperti biasa sesuai alur. Jadi di sini rootnya kita ganti put. Terus itu di dalamnya kita ganti sama yang di update ini, update student. Kita lanjut ke update student, tapi kita nggak ada ambil ID. ID-nya sudah tadi di edit student, karena student data yang akan diedit. Nah, lalu lanjut kita buat si controller. Controllernya hampir mirip sama step student, jadi ini aja sedikit kita copy. Lalu kita samakan dari root tadi. Update student, dan di sini karena bukan buat data baru, jadi buat student. Lalu kita cari ID-nya. Request. Kita cari di student itu dengan ID-nya berapa. Lalu studentnya name dengan request name sama sampai fontnya itu. Dan di sini karena kita update student, berarti di sini bukan save ya, berarti di sini update. Jadi download student update setelah kita update datanya. Jadi controller sudah, dialog sudah, dan di sini juga sudah metodenya. Di modal ini juga sudah, jangan lupa submitnya ini kita update. Biar beda kalau update kita ganti sukses saja ya. Terus kita ganti danger warna merah. Kita coba. Di sini kita coba ganti edit yang ini. Update tadi ini, post tadi ini kita klik update, nanti data yang kita edit sudah berubah gitu. Di sini kita coba ganti nama saya itu, tambahkan lagi nama lengkap. Kita coba update.
Maaf, kita bermasalah di sini. Untuk update student, access for update student, ID, pakai update student. Untuk di atasnya edit student, access certificate, edit student, ID. Oh, di sini kita belum mendeklarasikan untuk si ID-nya yang ID, data ID. Lalu di formnya kita lihat apakah ada bermasalah juga. Di inputnya kita pakai edit yang email, edit phone. Untuk di submitnya kita udah update student. Sepertinya sudah, kita coba lagi update. Oke, datanya sudah masuk. Berarti tadi kita cuma belum deklarasikan ID-nya saja di edit student tadi. Lalu untuk create sudah, nampilkan data sudah, kita coba lagi edit ya. Misalnya ini kita ganti, coba, oke sudah bisa. Kita coba ke delete-nya lagi. Jadi semuanya sudah, jadi tinggal delete saja. Untuk delete, kita buat button dulu di sini, samping edit atau di bawah. Jadi delete, kita duplikat saja. Di sini kita ganti delete student. Delete student tetap menggunakan ID parameter. Di sini kita tidak menggunakan modal, jadi kita hapus saja. Nah, delete biasanya warna merah ya, berarti danger. Terus di sini kita ganti delete. Oke, sudah. Terus kita buat metodenya di bawah. Jadi metodenya apa namanya? Delete student. Buat metode baru lagi di view-nya, yaitu delete student. Isi dalamnya parameternya tadi ID. Lalu kita buat axios.delete. Terus ada delete student, samakan nanti di root dan di controller. Baru kita pakai slice, kita tambahkan ID seperti edit student. Dan di sini kita buat respons. Kita hapus saja. Jadi dalamnya kita hanya get students, biar dia tidak merefresh lagi setiap kita menghapus data. Jadi ini untuk metodenya singkat saja seperti ini, access delete, get student. Lalu kita lanjut ke rootnya. Di rootnya kita duplikat ini. Kita rootnya sesuai juga delete. Tadi di sini apa? Delete studentnya.
Hurufnya juga sesuai delete student, lalu pakai ID parameternya. Lalu kita setelah buat urutnya, ini sudah ya urutnya, lanjut ke controller. Di controller ini hampir mirip dengan edit, jadi kita copy yang edit, ada di delete underscore student, karena student kita find ID-nya, setelah di find habis itu delete. Cara buat responsnya sama return oke. Jadi konsepnya dia akan bilang oke. Lalu kita lihat lagi di sini apakah sudah bisa. Kita inspect untuk melihat returnnya tadi, konten konsolnya. Ini ada objek ini, berarti dia nampilin beberapa data. Itu kita balik lagi ke sini, ini delete. Kita coba delete satu data ini. Jadi agak lemot lah. Berarti di sini ini datanya sudah ke delete satu. Mana data yang tadi kita delete yaitu Ramanda Saputra tadi. Jadi sekarang datanya tinggal 2. Terus di sini juga datanya juga sudah hilang. Maaf ya, agak lemot sedikit. Nah, di situ datanya juga sudah hilang. Nah, yang data Ramanda Saputra tadi. Refresh kita coba ulang dari awal ya. Di sini kita buat nama Dasya Putra, emailnya, telepon, kita submit, datanya sudah masuk di sini, klik sudah, nampilin data sudah, lalu kita edit di sini fontnya, lalu ini kita coba ganti, coba update, datanya juga sudah berubah, kita coba delete, datanya juga sudah hilang. Coba delete yang ini juga, datanya sudah hilang, di sini juga sudah hilang. Jadi sekian dari aplikasi Cerudem menggunakan Laravel dan Vue.js yang sudah saya jelaskan dari awal tadi. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih untuk yang sudah join. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.